Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Abu Aufsin Abdurrahman, tetapi dia lebih dipanggil dengan kunyahnya Abu Aufsin. Kata Abayah bin Rifa'ah, seorang tabi'in, ketika dia berjumpa dengan Abu Aufsin, kata Abayah, adrakani Abu Aufsin wa ana adhab ilal jum'ah. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man idbarra qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar. Abayah bin Rifa'ah mengatakan, Abu Aufsin bertemu denganku ketika aku berjalan menuju sholat Jumat. Lalu dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di mana Yazid bin Abi Maryam itu bertemu dengan Abayah. Kata Yazid, lahiqani Abayah ibni Rifa'ah wa ana mashin ilal jum'ah faqala abshir fa inna khutaqa hadhi fi sabilillah. Kata Yazid bin Maryam, dia seorang tabi'in, dia bertemu dengan Abayah, dan ketika itu dia sedang berjalan menuju masjid. Maka Abayah mengatakan kepada Yazid bin Maryam, bergembiralah engkau. Fa inna khutaqa hadhi fi sabilillah, karena langkah-langkah kakimu ini termasuk fi sabilillah. Fi sabilillah adalah jalan di mana di situ yang dicari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jalan ke masjid, jalan menuntut ilmu, jalan ke majelis ilmu, itu semua fi sabilillah. Makanya kata Abayah, absyir, bergembiralah kamu. Kalau dikatakan absyir, mesti itu kabarnya kabar yang baik. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Bergembiralah orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga. Absyir, bergembiralah. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dikatakan oleh Abayah ini kepada Yazid bin Maryam itu bukan secara khusus kepada Yazid bin Maryam, tapi kepada semua orang yang berjalan menuju kebaikan. Entah itu sholat Jumat, entah itu sholat berjamaah, pokoknya menjalan di jalan di mana yang dicari di situ adalah pahala, adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang menyebabkan pahala kita itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama diantaranya adalah niat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan segala sesuatu itu tergantung kepada apa yang dia niatkan. Setiap orang itu tergantung niatnya. Sehingga ada di antara ulama salaf mengatakan betapa banyak amalan yang sedikit, kan min amalin qalilin tu'azzimun niyah. Betapa banyak amalan sedikit tapi menjadi besar pahalanya disebabkan karena niat. Jadi semakin ikhlas semakin besar pahalanya. Yang kedua, karena biaya yang dikeluarkan. Sebagaimana mengatakan walakinnaha ala qadri nafaqatika. Sesungguhnya ya Aisyah itu tergantung kepada nafkah yang kamu keluarkan, biaya yang kamu keluarkan. Semakin besar biayanya, semakin besar pahalanya. Kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, tapi yang kita keluarkan sedikit. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dari infak kita, dari sedekah kita, ketika Allah memberikan keleluasan rezeki kepada kita, keluarkan yang banyak. Karena pahala itu besar sesuai dengan kadar apa yang kita keluarkan. Dan yang ketiga, au nasabika, sesuai dengan kesulitan-kesulitan kita. Orang miskin lebih sulit hidupnya, lebih sulit daripada orang kaya. Ketika menuju ke tanah suci, ada orang kaya, ada orang miskin. Tentu yang lebih sulit adalah yang miskin. Sebagaimana dalam hadis tadi, orang berjalan menuju masjid dengan berkendaraan, yang lebih besar pahalanya adalah berjalan. Itu dari apa? Dari segi kesulitan. Makanya kata Aisyah, sesungguhnya Aisyah itu tergantung kepada nafkah yang kamu keluarkan dan juga tergantung kepada kesulitan yang kamu lakukan. Bagi perempuan, haji dan umroh itu adalah suatu perjuangan. Bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa haji dan umroh itu adalah jihadnya kaum wanita. La qitalan fi, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, nggak ada pembunuhan di dalamnya. Haji dan umroh. Karena itu kesulitan. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, kita harus mau sulit. Kita harus mau mengeluarkan tenaga kita. Kita mau pahala, kita mau masuk surga, tapi kita tidak mau berangkat ke masjid. Kita mau mendapatkan pahala besar, tapi yang kita baca cuma 1 ayat 2 ayat. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang banyak, tambah bebannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sampai bengkak kaki beliau, sampai bengkak, karena ayat yang beliau baca, surah yang beliau baca itu panjang-panjang. Bahkan pernah beliau membaca dalam satu ayat, dalam satu rakaat itu 3 surah panjang. Surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, dan surah An-Nisa dalam satu rakaat. Jadi semakin kita sulit melakukan suatu amal kebaikan, maka semakin besar pahalanya. Tetapi kita dilarang untuk mempersulit diri.
Misalnya mau sholat malam, satu malam setelah isya sampai subuh, itu namanya mempersulit diri, karena sunnahnya tidak satu malam. Nabi tidur di awal malam, nanti sepertiga malam beliau akan bangun. Itu sunnahnya. Ya, tidak satu malam, karena kalau dilaksanakan satu malam, kita tidak akan rutin untuk melakukannya. Padahal Nabi mengatakan, ya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah rutin. Ini amalan sunnah. Meskipun amalan itu sedikit, tapi rutin. Ya. Jadi mempersulit diri dilarang. Tetapi ketika kita melakukan satu amal sesuai dengan sunnah dan kita sangat sulit untuk melakukannya, pahalanya besar. Salat subuh pahalanya besar, karena memang kebanyakan orang itu sulit bangun ketika subuh. Kebanyakan orang itu malas untuk berwudu ketika subuh. Maka meskipun rakaatnya 2, tapi pahalanya besar. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk berjalan ke tempat kebaikan, berjalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga mendapatkan jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, harramahullahu 'alan nar, disebabkan karena langkah kaki kita terbebas dari azab neraka. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.